Yep. Mereka mereka mau mengcounter nih sisi yang dimiliki sama EVOS Legends. Dengan anti sisi yang dimiliki oleh Martis dari Mortal Coin dan Lolita. Untuk menghalau damage yang dimiliki oleh EVOS Legend dengan Guardian Bulwark. Dan efek Numian Blast itu benar sebenarnya besar loh Pak Pulung. Yap. Karena apalagi di combo sama Flicker ya. Jadi anggapannya pemain-pemain dari EVOS yang udah nggak punya Flicker atau escape mechanism ini bisa dicuri. Tapi Akainya ternyata jatuh ke tangan Tas. Ini boleh-boleh juga loh dari Araki. Mereka udah punya durability yang bagus dari tiap playernya. Hanya saja high groundnya agak sedikit. Itu berharap dari Paramis aja. Dari Paramis dan juga Cloud. Iya. Tapi tetap Cloud pun ujung-ujungnya bakal jadi semi melee. Bisakah ini di counter oleh EVOS dengan adanya Moskov dan juga hero-hero lainnya yang memang bisa memberhentikan itu semuanya. Oke. Game ketiga Cimomo. Yang akan kita lihat tentunya ini dia penentu di match El Clasico MPL Indonesia season yang ke-11 yang akan kita lihat siapakah di leg pertama ini yang terkuat. Apakah RRQ atau EVOS Legends? Yap. Ini masih semangat kira-kira apa enggak nih ya MPL Arena ya? Masih semangat gak? Weh, game ketiga milik RRQ atau EVOS Legends? Nggak kedengeran game ketiga milik RRQ atau EVOS Legends? Iya itu dia semangat ingin kita dengar dan MPL Arena last di hari ini mana suaranya? Itu dia semangat dari super fans tentunya yang masih bergemuruh di MPL Arena. Albert dengan adanya pergerakan dari Martis yang kita tahu. Ini Martis decimationnya juga sakit sih. Dan Akai yang diamankan sama Tas kemungkinan besar objektif dari Turtle dan juga Lord ini bisa diamankan oleh Tas. Yap. Seperti biasa di area mid terlihat Hijume dengan satu pergerakan dari Lilia agak sedikit lebih menekan. Dengan 2 level saja kita tahu bahwa Lilia udah bisa memberikan tekanan dan juga damage-damage yang cukup menyakitkan di awal dan clear wave minion dengan sangat cepat. Yap, dan kali ini pergerakan dari EVOS Legends cukup agresif dari kedua roamernya ya. Dreams dan juga Finn. Sementara pergerakan dari Tas sudah diamankan. Oh, dan bahkan bakal coba ditahan terlebih dahulu. Yap, sementara itu sekarang di area atas Lemon udah mulai masuk dan juga memberikan tekanan guna untuk bisa mendapatkan satu mobilitas yang jauh lebih cepat. Yap. Untuk bisa bergabung dengan rekan-rekannya. Mungkin nanti ya set up lagi di area turtle yang pertama. Tas mendapatkan sebuah tekanan. Bahkan kali ini diusir terang-terangan oleh Rainbow. Iya. Ini Rainbow ya, sekarang kalau kita ngelihat team fight-nya RRQ, ini harus benar-benar berhati-hati juga Rainbow. Penggunaan ke altar, apalagi posisi Skylar yang kalau terancam, ini bisa jadi nyawa kedua. Tapi Spear of Misery connect dari seorang Brans dan Skylar terpaksa mundur terlebih dahulu. Di sisi lain dari Albert terkena stun dari seorang Psychots. Dan bahkan Turtle Slain berhasil diamankan oleh seorang Psychots by Samsung. Dan kali ini Lemon bakal coba ditarik Divine Judgment-nya connect. Dan pemain-pemain dari RRQ dipukul mundur oleh EVOS Legends. Albert jatuh sebagai first blood. Finn mencoba untuk melakukan stun kali ini. Dan Brans lihat dibalaskan oleh RRQ di area bawah. Menjadi skor 1-1 di 2 menit kita yang pertama. Yap, Brans gak punya mana barusan. Ini adalah momen yang baik dimanfaatkan oleh RRQ dengan adanya Skylar. Tapi ketahuan ingin recall ada Dreams dengan Ring of the yang dia milikin ya. Rotasi cepat ke bawah, memberikan backupan dan Brans clear terhadap 2 wave minion harusnya nih Cimomo. Gila, kalau itu kita lihat dari minimapnya. Iya, dari Brans ya. Tapi kita ngeliat Dreams mengganggu dari Skylar-nya tadi di area bawah sampai di cancel 2 kali. Itu benar-benar buying time yang dimaksimalkan banget sama Dreams karena dia tahu posisi dari Brans udah ke pick off sekali. Jadi dia harus bisa nahan dari segi level juga nih di area bawahnya biar Skylar-nya gak dapetin space cukup banyak. Makanya dia ngambil dulu yang ke tengah nih Cimomo. Kayak gitu pattern farming dari Brans. Dikit demi sedikit. Ini kayak kesepil nih bagaimana dia tetap bisa kaya. Leveling tetap bisa sama. Walaupun dia udah ke pick off gitu. Walaupun terpuruk di awal ya. Iya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk dukung
tim favorit kamu sambil ngemil juga tentunya order Grab dapetin diskon sampai 26.000. Kalian bisa pakai promonya langsung scan aja QR code di bawah sini. Dan kali ini pergerakan dari Force Legends sudah mulai terlihat. Satu buah Divine Judgment ke arah seorang Finn dan Brans mencoba untuk ngepoke juga. Follow up didapatkan tapi Psychos Braver Fighter dibuka begitu saja. Rainbow ngebuka satu buah ke altar. Posisi di area belakangnya Finn gak bisa diselamatkan oleh seorang Skylar karena 4 pemain dari Force Legends langsung merontokkan dengan adanya satu buah cover yang tadi ditahan sama Skylar, ini nggak berhasil. Karena posisinya Skylar ini kalau sampai dia maju Blazing Duet, itu bisa di pick off oleh pemain-pemain dari Force Legends. Nggak menjadi pertanyaan, mendadak Saikon udah hadir di bawah. Rotasinya kenceng banget sih dari Rotasinya Force jauh Legends. luar biasa loh Cimomo. Dan tadi mereka melakukan serangan yang emang benar-benar berlapis. Sama-sama berlindung di dalam rumputan tapi nggak semuanya keluar. Bergantian mereka Cimomo. Dan bahkan sekarang dia udah di atas lagi Pak Di Pulung. atas lagi. Habis ngedapetin satu di bawah, dia clear lalik lagi ke area atas dan EVOS Legends. Dapat turtle kedua. Dapetin turtle yang kedua by Samsung Galaxy S23 series of 5G RRQ. Total 8 turtle nih udah nih 3 game. Yap, mereka udah, menurut aku RRQ mereka sekarang harus fokusnya untuk ngasih space ke arah Skylar. Karena EVOS Legends mereka ini lumayan aktif untuk melakukan rotasi ke arah God lane-nya. Yap. Oke. Sementara itu, wey! 5 suara untuk EVOS Legends di game kita yang ketiga dan Wow! Kowawa masih dengan vote ke arah tim RRQ. Dan tentunya bukan tanpa alasan. Mungkin Kowawa juga merasa dengan playstyle yang dibawakan sama Skylar, kalau di game kedua dibawain lagi di game ketiga, kemungkinan EVOS Legends bisa juga kehilangan game ini. Ini early game di luar dari Cloud ataupun Skylar ya Cimomo. Ini tabrak gaming dari Arake enak banget loh. Harusnya mereka bawa Faramis. Mereka bawa Paramis, mereka bawa Martis. Kita tahu Martis, Mortal Coil-nya aja udah anti-sisi banget. Mau di ngacak-ngacak di mana, di depan diacak-acak balik. Sebenarnya bisa dibilang kalau memang rotasi dari RRQ mau dibawain secara agresif di early ya. Karena mereka bawa Rainbow sebagai Faramis. Finn di sini juga sebenarnya punya potensi untuk ngebuka satu buah Numin Blast-nya. Itu Albert udah enak banget sebenarnya untuk ngacak-ngacak. Karena Decimate bakal dibuka sama Albert ngincer ke arah pemain dari Force Legend yang kena efek dari Numin Blast dan bahkan slow dari Rainbow juga. Yap, bahkan untuk kali ini ya Rainbow-nya tuh dengan satu Magic Worship lagi. Ini makin nyeri lagi ya. Kita udah sering banget ngeliat Faramis itu menjadi most damage di dalam sebuah tim. Karena nggak kelihatan dia ngasih damage, tapi cicilan-cicilan damage-nya itu loh. Di balik sebuah cicilan kan terdapat banyak tekanan gitu Cimomo. Cicilan apa nih? Curhat dikit. Cicilan bulanan nih kayaknya ya. Tapi ya mungkin ini yang ditakuti juga sama RRQ. EVOS Legends mereka bawa Hijume yang kita tahu Lilia memiliki damage yang begitu sakit juga di awal. Jadi mereka nggak mungkin bisa eksekusi dengan sesuai planning kita ya. Ketika RRQ mereka bawa Faramis yang tipikalnya nabrak-nabrak. Dan bahkan dari Albertnya sendiri sedikit lebih respect, lihat. Dia dipukul sama Hijume aja dia mundur lagi. Karena di poke aja sama Hijume, Albert itu udah kehilangan 2 bar HP. Yap. Oke, Dan pertempuran yang kembali terjadi Cimomo. Iya, bakal coba dibuka. Psychos maju terlebih dahulu dan Braver Fighter-nya connect ke arah seorang Rainbow. Rainbow mundur tapi Albert berhasil untuk mendapatkan mencuri ke area turtle. By Samsung Galaxy dan kali ini bakal coba dipaksakan tim fight-nya di area mid-nya. Psychos ditahan di area depan Lemon. Terlihat cukup low. Dreams masuk ke area dari sisi kanannya. Tapi posisi Numen Blast dibuka oleh seorang Finn. Terkena 4 pemain dan Blast hilang begitu saja. Albert mendapatkan Hijume di sisi lainnya dan bahkan Psychos mencoba untuk melakukan trade. Mendapatkan ke arah seorang Albert Kat, namun ternyata Psychos tidak mampu untuk menggapai ke arah seorang Albert. Finn akan menjaga di area depannya dan melihat adanya rotasi yang dibawakan sama seorang Skylar. EVOS Legends mereka nggak mau terlalu memaksakan team fight. Yap, ini adalah sebuah setup yang begitu baik lagi dan lagi. Finn dengan hero momentumnya udah menunjukkan kepada kita semua kelasnya. Seperti apa efektivitas dari skillnya, dari tiap skill yang dia miliki. Dan Numen Blast emang benar-benar full connect loh Cimomo. Full. Iya, itu kena 4. Dan udah pasti gak bakalan bisa dihindari sama pemain dari Force Legends. Karena mereka udah sibuk untuk nge-clear minion. Mereka gak mau sampai turret di area mid-nya ini di-push juga sama pemain-pemain dari RRQ. Dan item in-game by Dunia Games 40. Terlihat ya, untuk kali ini Cloud seperti biasa still leg flat, wajib. Sementara 2 item wajibnya, 2 item aja DHS dan juga 1 Golden Staff, ini udah ada. Kemungkinan besar untuk beberapa saat ke depan, di saat ada team fight, di sini Cloud udah siap join. Iya. Cloud udah siap untuk bersatu dengan rekan-rekannya. Sementara dari Moskov,
sama Corson Side, Golden Staff juga udah ada, Dreams Council udah dikeluarkan. Tapi Iya. belum ada hasil. Dan Remo udah ngeliat itu. Dan Finn kali ini dipaksa, dipukul mundur oleh Hijume. Gak boleh terlalu masuk ke area river, terlalu bebas. Sehingga Finn juga gak akan terlalu mengambil resiko kali ini. Albert masih menunggu tentunya dengan adanya inisiasi yang bisa dibuka juga oleh Finn. Tapi ingat, Lemon ini bawa ke arah Terisla. Dan dia selalu pakai flicker. Yap, Jadi efek kejut dari Lemon ini sebenarnya juga bisa kita lihat di game yang ketiga. coba nih lihat lagi dan lagi Brans dalam keadaan tertekan. Dalam keadaan tertekan, dia tetap bisa menjadi pemilik gol tertinggi presented by IBS Gold. Sama kayak game pertama ya. Entah gimana itu dari segi farmingannya. Gimana caranya? Dan bahkan sekarang dia bisa untuk mendapatkan turret di area bawah. Tapi dari segi objektif, EVOS Legends mereka masih tertinggal dari segi turretnya. Yap. RRQ lagi mengungguli karena posisi di area bawah dan juga area atas ini udah mulai dijebolin sama pemain-pemain dari RRQ. Dan dengan ada Lord yang mulai ditarik ulur oleh kedua jungler, Albert dan juga Tas. Sementara kita tahu tipikal dari Psychots ini selalu bisa untuk ngebuka teamfight. Tapi Lemon Weh. udah memaksa Hijume untuk menggunakan flickernya. Tapi masih ada Black Shoes di tangan dari Hijume. Dan Lemon sudah mulai terlihat di area midnya. Skylar bakal maju ke area depan, harus berhati-hati. Positioning dari Skylar ini begitu penting. Tapi di area depannya lihat Hijume bakal coba untuk memaksa. Terkena stun dari Hijume. Masih ada Black Shoes, Psychots mulai maju. Dengan satu buah River Fighter tapi kill altar dibuka oleh seorang Rainbow. Tas masuk ke area depannya, Rainbow hilang. Tapi Skylar di sisi lain mencoba untuk memberikan poker. Dan Brans kali ini, Finn tumbang di tangan Hijume. Dan bahkan dari Skylar gak berhasil untuk menumbangkan Bransnya. Masih mau lebihkah dari pemain-pemain EVOS Legends? Albert terpaksa mundur terlebih dahulu karena sudah tertinggal. Dan sudah kehilangan pemain-pemain dari RRQ. Lagi dan lagi. Rainbow hilang itu udah pasti team fight-nya gak bakalan sustain buat RRQ. Yap, sementara itu Finn juga tadi menjadi satu korban ya Cimomo. Finn dengan setebal itu, dengan seluruh efektivitas skill yang udah dia keluarkan tetap bisa menjadi sebuah hal yang memang menjadi satu titik tumpu, benar-benar ditarik. Ini masalah defense judgment ya. Nggak pandang bulu, lu mau roamer, lu mau mid laner, mau jungler, mau apapun. Selagi ada di depan gua, kena. Iya, oh tapi Lemon kali ini maju dengan penalty zone. Mengarah ke arah Brans dan juga Dreams yang sudah mulai terlihat. Tapi Hijume bakal coba untuk memotong. Lemon terkena efek slow. Dan bahkan Lemon maju ke area depannya. Namun Lemon. ternyata Hijume memanfaatkan itu dan bahkan menumbangkan Lemon. Dan kali ini agak sedikit memaksakan. Namun dari RQ mereka masih untuk mencoba untuk menahan. Namun lihat Brans udah memiliki attack speed yang lumayan deres. Sehingga bisa untuk mendapatkan turret objektif untuk EVOS Legends. Lord bakal mulai berjalan ke area bawah. Dan pemain-pemain dari EVOS Legends tiba-tiba mereka bisa dapetin dari semua kontrol lane-nya. Dan Albert kali ini harus berhati-hati karena akan ditarik dengan satu body fan judgment. Namun ke altar dari Rainbow akan menyelamatkan hidup dari seorang Albert. Yap, Wow, defensif yang sangat baik juga diperlihatkan kembali oleh pemain dari RRQ. Hanya saja satu momen, again and again, kembali berhasil diambil oleh EVOS Legends. Masalah itemnya, WON sekarang udah ada di dalam tubuh Moskov. Dari sisi networknya, mendadak dia ninggalin sejauh itu Cimomo. Soalnya nih ya, kalau Tadi itu sama cuman beda 100. iya, Ini kenapa mendadak jadi 9.000? Investasinya ini memang tinggi. Mengikuti harga pasar lagi naik, sahamnya digas sama dia. lagi cuan dia. Lagi cuan. Lagi cuan banget In-game equipment by Dunia Game. Dan sebenarnya ya dari EVOS Legends kalau mereka pakai Divine Judgment-nya ke arah Finn, menurut aku itu juga suatu keputusan yang bijak. Karena kita udah ngelihat dengan satu buah Numen Blast, ini Yap. pemain dari EVOS Legends bisa dibalikin keadaannya. Bisa dibalikin seada-adanya. Yes, dan posisinya kalau Finn sampai tumbang, berarti garda depannya mau nggak mau siapa? Lemon. Lemon. Dan Lemon ini tipikal player yang berani banget. Mau 1 versus 2, 1 versus 4. Iya. Kita tahu ya, untuk Terizla itu dari lifestyle yang dia miliki tinggi Cimomo. Tinggi. Tapi hitnya, hit animasinya, Dia- itu lambat loh. Goyangin palunya aja. Nah itu, Baru udah. itu yang bisa menjadi celah di dalam sebuah pertempuran. Ya. Karena lambat banget itu dari hit animasi ya. Lord Advantage lewat satu Lord yang berhasil mereka ambil 3.978 goldnya. Ini jadi terpaut cukup jauh. Iya, XP-nya nambah banyak. Turret damage-nya mendadak jadi banyak. Weh, Kaget. Tapi itu Hijume untung pakai Black Shoes-nya di timing yang tepat. Apa enggak dia pasti kena penalty zone? kaget oi, Sama. deg-degan. Ini serem banget. Makanya aku bilang lawan Lemon itu harus siap dengan 1001 cara dari Lemon. Bisa tiba-tiba, loh kok tiba-tiba ada Lemon di sini? Iya. Kok tiba-tiba dia ngebuka ultimate. Lah kok Lemon pakai item ini? Iya kan? Iya, iya. Biasanya kita pakai item apa loh? Kok Lemon pakai ini ya? Kenapa?
ini yang salah siapa sebenarnya? Gitu. Pusing kadang kita mikir. Kita belajar banyak ya. Belajar dari banyak Lemon. banget. Oke, tapi kali ini Psychots mencoba untuk menghalau ke arah seorang Finn. Dan bahkan penalty zone dari Lemon bagus banget ke altar dibuka oleh Rainbow. Sementara Albert bakal coba dikejar, bakal coba ditarik di area depan dan Hijume menumbangkan seorang Albert. Tapi Tas berhasil untuk mendapatkan launch lane by Samsung Galaxy S23. Sementara kali ini harus kehilangan Dreams dan juga Brands EVOS Legends. Mereka akan sedikit kekurangan damage tapi ternyata Skylar memaksimalkan hal tersebut sehingga menumbangkan Hijume. Sidecode 1 versus everybody dan bahkan dari Tas mencoba untuk mengusir pemain-pemain dari RRQ kali ini. Gak bakal dikasih pulang ke Lemon. Terlihat udah low banget di area depannya dan Skylar mau gak mau harus melakukan clear minion secepat mungkin karena ada posisi Lord yang harus di clear oleh RRQ di area bawah. Ini Lemon tahu aja kita lagi bicarain dia ya. Penalty zone-nya langsung connect Cimomo. Iya. Dan itu adalah impact dari penalty zone yang connect. Semua setupnya terjadi di area tersebut. Dan hasilnya mereka kehilangan 2 player dan termasuk Bran. 1 damage dealer utamanya. Begitu pula dengan Araki 1 covering utamanya loh. Iya dan ingat ya Brands lagi-lagi dia sama seperti Melissa di game kedua. Dia nggak bawa flicker. Dia cuma punya Abyss Walker untuk mundur Pak Pula. Yap. Dia punya Abyss Walker. Inspire-nya guna untuk bisa menambahkan lagi lifesteal yang sangat-sangat cepat ya Cimomo. Itu ketika Lemon masuk tadi penalty zone, kena Brands, Finn-nya datang mentungin Brands udah pasti nggak Iya. bisa kemana-mana itu. Karena posisi Skylar pasti bakal masuk pakai Blazing Duet. Semua backupan langsung hadir di situ. Dan bagusnya tadi tuh Rainbow langsung buka ke altar. Yap. Karena mereka tahu EVOS Legend nih bakal coba untuk paksa balikin lagi team fight-nya. Jadi harus lebih sustain dari team fight-nya untuk RRQ sendiri. Karena kalau ke altarnya sampai telat, itu kemungkinan Skylar bisa aja ditumbangkan atau Finn bahkan bisa ditumbangkan oleh pemain-pemain dari EVOS Legend. Oke, sementara itu 1, 2, 3, 4 hero. Spear of Destruction itu barusan ya. 1 tombak antar kota, antar provinsi guna untuk open map juga. Lihat, Skylar udah mulai nyusul dari segi damage. Yap. 39.000 hampir menyentuh angka 40.000 sementara Brands di sini masih tertahan di angka 38.000. Wah, Rainbow. Tapi conceal play dibuka oleh seorang Dreams kali ini Rainbow ditarik namun Psychos agak sedikit terlambat dari Bravers Fighter-nya dan bahkan Psychos mencoba untuk memfollow up satu buckle altar di pop up oleh seorang Rainbow dan dibalikin keadaannya Psychos di area belakangnya ditarik begitu saja dan tumbang decimate dari seorang Albert dipaksain dibalikin keadaannya dan bahkan kali ini dari Brands mencoba untuk mencari posisi namun ternyata Brands tumbang di tangan seorang Finn dan Skylar berhasil untuk menumbangkan Tas dan pemain-pemain dari RRQ mereka mau coba untuk langsung masuk ke area base dari EVOS Legend mengambil turret objektif sebanyak mungkin dan bahkan menyisakan 2 pemain dari EVOS Legends yang di mana Hijume masih bisa Finn. untuk nge-clear cepat tapi Finn harus berhati-hati meskipun dia punya immortality. Tapi ingat, ini adalah Dreams yang bisa narik siapapun apalagi kalau sampai Skylar yang ketarik. Untungnya mereka masih punya Lilia Cimomo. Cuman 1 serve yang dilakukan tadi itu bagus banget loh. Benar-benar hanya saja itu memanfaatkan apapun kesalahan yang dilakukan oleh Psychon. Ataupun dari setup yang sebelumnya. 1 Divine Judgment udah dapat Rainbow, tapi Rainbow masih sempat kabur. Dengan adanya pergerakan yang kayak begitu, mereka tahu ada banyak source kill yang udah keluar. Ya udah, dibalikin aja. Kehilangan momentum, diambil oleh RRQ dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Penalty zone-nya connect lagi. Oke, penalty zone connect. Dreams kali ini udah mulai kecicil, sakit banget dari Skylar-nya udah mulai terlihat juga. Namun lihat immortality pecah dari seorang Dreams. Sementara Numen Blast set up, bakal coba dihindari oleh pemain-pemain dari EVOS Legend. Bakal coba dibalikin keadaannya. Sementara Rainbow udah ngebuka ke altar, Psychos berada di depan. Lihat Skylar, sakit banget damage-nya. Dan bahkan Brands pun sampai harus berhati-hati dengan posisi dari seorang Skylar yang bisa ngepok juga ke arah seorang Brands-nya. Lihat Tas bakal coba dipukul mundur oleh pemain dari RRQ dan mereka tahu EVOS mereka harus bisa dapetin Lord ini tapi terlalu beresiko. Tas ngebuka 1 buah heavy spin dan bahkan ini space yang cukup banyak diciptakan oleh garda depannya RRQ Ini sehingga momentum. Albert bisa mendapatkan Lord Lane by Samsung Galaxy S23. Akhirnya kita bisa ngelihat ya setup kontrol yang begitu kuat dari RRQ. Ya. Tidak bergeming, mereka mau diganggu seperti apapun. EVOS diusir, EVOS tidak boleh mendekat. 1 persatu, belum lagi Skylar balik lagi. Tulang punggung yang begitu menyakitkan dari tadi damage-nya. Ini dari EVOS Legend mereka mesti bikin ke arah Blade Armor, anti Kuiras. Ini sakit banget damage dari Skylar. Kacau. Sakit banget.
Dan kayaknya dari EVOS Legends mereka belum memiliki item itu. Sekarang networknya udah menjomplang balik ke Iya. arah hierarki. Dan bahkan Lord yang dimiliki oleh hierarki kali ini bakal coba untuk masuk. Lemon masuk! Dengan satu buah penalty zone dan Skylar bakal berfokus untuk terhadap turret objektifnya. Albert pun melakukan split push di area bawah. Skylar kali ini bakal berfokus terlebih dahulu untuk memanage satu buah battle mirror image. Terlihat kesulitan dari EVOS Legends untuk menangkap ke arah sekarang Skylar. Meskipun mereka ngebawa Kaja, tapi Dreams ingat kalau dia flicker dan gak bisa dapetin Skylar, ini bakal bahaya banget. Yap, Rainbow standby di area tersebut loh. Rainbow siap untuk salurkan penalti zone-nya. Tapi lihat penalti zone-nya connect dari Lemon. Dan bahkan ada Cloutar dari Rainbow. Mencoba untuk ditahan terlebih dahulu pemain-pemain dari EVOS Legends. Skylar udah ngebuka satu buah Blazing Duet. Tapi Dreams bakal coba dipukul mundur. Jangan macem-macem sama Skylar. Karena Skylar yang sekarang ini udah berbeda jauh banget. Magic Sentry bakal dibuka. Dan EVOS mereka mau coba untuk pasang anti-fight-nya. Psychots maju dengan satu buah flickernya mengarah ke arah seorang Finn. Tapi lihat posisi dari Brans bakal diincar oleh seorang Skylar yang udah masuk ke area orange-nya di rumputan atas. Buset, mau dibalikin lagi dong sama EVOS, mau diperangin lagi Cimomo. Gila sih. Ini besi lawan besi. Ini besi lawan besi loh, cuman memang sangat sulit untuk bisa menangkap Skylar. Udah belajar dari kesalahan di game yang pertama. Yang ngeselin itu battle mirror image-nya Iya. tuh timingnya pas banget. Plus stacknya bisa terjaga terus, bagaimana itu caranya? Iya makanya dia sekali battle mirror image nih, dia keluar cuma buat cut gitu ke area jungle. Iya, gimana caranya? Lord barusan memberikan 2.921 gol yang bisa diambil. Membuat ini jaraknya jomplang ke hierarki sekarang. XP-nya udah ada 1.135 tapi turret damage berubah. Berubah jauh. Dan bahkan aku bisa bilang EVOS Legends mereka nggak akan mudah untuk melakukan kontes ke Lord mereka yang keempat nantinya. Karena RQ bener-bener udah invasi masuk ke area jungle-nya. Dari segi in-game-nya, equip-nya aja ini udah mungkin udah dimiliki sama RRQ. Yap, in-game equipment by Dunia Game pun sudah terlihat. Deretan item sudah penuh, bahkan tidak ada sepatu lagi di dalam tubuh dari Brans. Semuanya item attack speed rata-rata. Ini tas sampai bikin Blade Armor. Yap. Respect banget dengan damage yang dimiliki oleh Skylar. Dan Lord Camp by Samsung Galaxy S23 Series 5G sudah mulai muncul di menit ke-20. Lagi-lagi late game yang akan kita lihat di El Clasico match kita yang ketiga. Dan bahkan ini menjadi penentuan. Sang Raja tentunya tidak mau turun dari tahtanya. EVOS Legends mereka terlihat benar-benar sulit banget untuk mencapai ke arah damage dealer utama dari Arkia itu Skylar. Belum tumbang sama sekali, Yep. 6 assist dipegang dan bahkan dia ngebawa sprint juga Pak Pulung. Lemon 2 kali loh tadi berturut-turut penalti zone-nya connect dan itulah awal dari bagian yang memang udah didapatkan oleh Araki. Seluruh setup yang memang begitu indah di awalnya dari Lemon, bener-bener Lemon loh tadi. Ini pokoknya komunikasinya harus pas. Lemon masuk, flicker, penalty zone harus di follow up. Iya. Kalau nggak bakal jadi sayang banget. Meskipun Lemon terpantau di sini udah benar-benar cukup kuat juga ya sebagai garda depannya dari RRQ. Tapi dengan Lord yang kali ini udah mulai dilihat juga oleh EVOS Legends. Mereka mau coba untuk melakukan kontes tapi Yap. akan di reset terlebih dahulu oleh Albert. Oke, sementara itu ada Spear of Destruction tadi dikeluarkan. Brans seperti biasa menghantarkan dulu wave minionnya, menstabilkan dulu laju dari wave yang mereka punya. Belajar dari kesalahan pula di area Lord mereka. Kena lagi Cimomo. Oke, penalti zone dibuka dan Brans hilang begitu saja. RRQ mereka memaksakan fight-nya. Galactor udah mulai dibuka dan bahkan Psycho di area depan bakal dirontokin, damage-nya masuk semua. Psycho terpisah dari kawan-kawan EVOS Legends. 1 versus 4. Kali Psycho tidak mampu untuk bertahan. Satu immortality pecah dan Psycho ditumbangkan oleh Albert. Menyisakan 3 pemain dari EVOS Legends. Dan RRQ punya chance yang besar untuk mendapatkan game ketiga ini. Tapi Tas, Battle Mirror bakal Image. coba masuk kali ini. Battle Mirror Image yang dipakai untuk Skylar mundur terlebih dahulu. Satu buah heavy spin dipompa oleh Tas. Sementara Finn dan juga Rainbow bersama dengan Lemon bakal langsung melakukan backup coveran yang sangat amat baik dari RRQ. Sehingga Albert mampu untuk mendapatkan Lord yang tidak bisa dikontes oleh EVOS Legends. Wow. Membuat Ararki sekarang di atas angin. Hanya tinggal tabrak, Skylar jaga posisi dan Lemon penalty zone. Ini Lemon. yang 1v1 sama Lemon itu bukan Psychots tapi Brans.
Ini bukan jatuh, bukan penalti zone lagi, penalti mon ini mah. Lemon matanya itu cuma tertuju Kena sama lagi si Bobo. Oh my god lagi. Tapi Brans kali ini mencoba bertahan tapi gak bisa. Karena Albert memfollow dengan cukup cepat. Winter Tranchen di tangan Rainbow kali ini bahkan Hijume dipukul mundur. Dreams hilang. 3 Anarchy. pemain dan RRQ membuat pemain dari Force Legend gak punya kesempatan. Dan bahkan sang raja masih berada di tahtanya dan tidak tumbang di El Clasico. Penalti Mon merubah segalanya.